Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan pengertian khilafiyah, perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum 4 mazhab: Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Marcelia Wahyu Ayudia. Yang kedua, Devinta Fitri Wijayanti. Yang ketiga, Danila Paramastri Darmastuti. Pengertian khilafiyah secara bahasa. Khilafiyah berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafan, yang artinya perbedaan paham. Sedangkan secara istilah, khilafiyah adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih terhadap suatu objek atau masalah dalam urusan agama. Khilafiyah sering juga disebut ikhtilaf. Istilah ini merupakan lawan kata dari ittifaq, yang berarti kesepakatan. Saat terjadi khilafiyah, terdapat perbedaan pandangan di antara ahli hukum Islam dalam menetapkan perkara yang bersifat furu'iyah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sesuai dengan namanya. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Imam Abu Hanifah termasuk ulama cerdas, pengasih, fasih membaca Al-Quran, dan ahli ibadah tahajud. Pada zaman Bani Umayyah, beliau diminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asibahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal, tindakan, dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain seperti Maroko. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sesuai dengan namanya. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Gusyah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lain. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah.
Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdal, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup pada pembahasan makalah 1. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam, di mana mazhab mencakup 1. Sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. 2. Usul fikih yang menjadi jalan atau tarik yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. 2. Munculnya mazhab sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam tertata rapi dari generasi sahabat tabi'in hingga mencapai masa keemasan pada Khilafiyah Abbasiyah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.